Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di majelis tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 158, hizb yang ketiga. Kita memasuki hizb yang baru, hizb ketiga, ayat 158, halaman 24. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunnah, nun bertasdid itu gunnah. Gunnah itu artinya mendengung, biar terdengar mendengung, tahan dua ketukan. Nas idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi membacanya langsung dimasukkan, diidghamkan ke huruf setelah lam. Innas sofa mantabi alif wal alif lam komariah atau idhar komariah. Lamnya dibaca jelas, dibaca idhar. Mar tabkhim, ro sukun didahului fathah, jadi ro-nya dibaca tabkhim. Tabkhim itu tebal, jadi jangan mar tapi mar. Marwata min ifa hakiki ya, atau ifa abad. Jadi betul-betul dibaca samar karena ada nun mati ketemu dengan sya secara terpisah. Sya'i mad wajib muttasil, mantobi'i bertemu hamzah dalam satu kata, dibacanya panjang lebih dari mantobi'i 4 sampai 6 ketukan. Itu penulisan hamzah di bawah ya, karena hamzahnya di kasroh. Hamzahnya di kasroh, jadi penulisannya di bawah huruf ya itu. Irillah tarkik, lafaz Allah lafzul jalalah didahului oleh kasroh, jadi dibacanya tipis ya. Nah di situ boleh berhenti Pak, walaupun idealnya bersambung gitu. Ada wakof sili di situ. Famang ifa hakiki ya, atau ifa ab'an, idhar halki. Nun mati ketemu dengan ha, faman, dibacanya idhar jelas Pak. Hajjal alif lam qamariyah bai madlain. Walaupun perlu kita ingat
dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf. Awi asalnya itu au itu Pak. Asalnya itu au. Au itu artinya atau. Huruf konjungsi itu huruf sambung. Tapi karena setelah wawu itu huruf mati, ainnya kan disukun. Karena ainnya disukun, nah dua huruf mati bertemu secara berurutan. Maka yang pertama diaktifkan dengan kasroh, jadi awi. Awi kama rofala mantobinya alif, juna mantobinya alif, alai malai. Hi-nya jangan dibaca panjang, jangan alaihi, tapi dibaca qasr, dibaca pendek saja. Karena sebelum huruf H itu huruf mati, iya-nya kan disukun. Alaihi ai idgham bigunna, nun mati ketemu ya, jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke ya tanpa dengan mendengung, ai yatawafa bihima mantabi ali. Ada waqaf jaiz di situ ya. Atau jawaz ya, boleh berhenti boleh tidak. Wa man ifa hakiki atau ifa amad ya. Nun mati ketemu ta, tapawa itu dibedain itu makharijul huruf ya, cara mengucapkan dan keluarnya huruf itu antara ta dengan po dibedakan. Tapawa khay man lain rong ifa hakiki atau ifa abad. Fathatain ketemu dengan fa, jadi betul-betul dibaca samar itu. Khairong fa inna gunna nawlo takhim. Adi lafdzul jalalah didahului oleh fathah. Sya matabi alif khirun idhar khalqi, domatain ketemu ain, jadi betul-betul dibaca jelas di tenggorokan. Kirun alim mad alil sukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Di ayat 158 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sesungguhnya, harfu taukid itu Pak ya, huruf yang berfungsi untuk menguatkan. Ada yang menyebutnya berfungsi sebagai qasam, sebagai sumpah gitu. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan tegas ya, dari Allah tentang dua tempat ya yang merupakan syiar Islam. Jadi inna sesungguhnya as-sofa, nah sofa Pak. Sofa itu satu bukit Pak, satu bukit yang ada di kota Mekah gitu ya, tepatnya dekat dengan Ka'bah gitu. Itu letaknya itu agak sebelah timur Ka'bah Pak, atau ada di sebelah tenggara Ka'bah, ada di sebelah tenggara Ka'bah as-sofa itu. Wa dan al-marwata, marwah gitu. Sama marwah pun sebuah bukit Pak.
bukit. Jadi bukit itu kan yang agak menonjol ke atas sedikit lah. Ini pun sama, dekat Ka'bah juga, sebelah timur. Kalau dari arah Ka'bah itu sebelah timur. Nah, dua tempat ini, As-Safa dan Al-Marwah, harfu tam'id ini. Di samping harfu jar, huruf yang berfungsi untuk memajrurkan, itu kan ro-nya di kasroh karena ada min itu. Jadi min sa'airi, enggak sa'airo atau iru, tapi min sa'airi karena ada min, harfu jar. Di samping harfu jar sebagai harfu tam'id, menunjukkan sebagian. Min sa'airi ya, merupakan bagian dari syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua bukit itu, Bukit Safa dan Marwah itu merupakan dua tempat gitu ya. Jadi kalau bicara mikot itu Pak, kalau bicara mikot, ada mikot zamani, ada mikot makani gitu. Mikot zamani itu tempat permulaan jamaah haji memulai haji, itu disebutnya mikot zamani. Ada mikot makani. Mikot makani itu mikot yang berkaitan dengan tempat, salah satunya ini tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan manasik haji, untuk menunaikan ibadah-ibadah haji. Nah itu mikot makani. Nah Safa dan Marwah itu termasuk dua tempat yang merupakan syiar, merupakan dua tempat yang menunjukkan lambang akan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini diperintahkan untuk melaksanakan sa'i. Nanti dalam kalimat berikutnya nih, faman maka barang siapa, fa maka man siapa, hajja yang menunaikan ibadah haji, al baita ke Baitullah ya, atau i'tamaro menunaikan umroh. Apa haji itu? Secara sederhana haji itu artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja gitu. Jadi orang yang ibadah haji itu orang yang bersengaja ya, mendatangi sesuatu dan melakukan sesuatu yang diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan haji. Jadi sengaja mendatangi sesuatu yang diagungkan Allah untuk melakukan sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu kita pun harus mengagungkannya gitu. Karena Allah mengagungkan tempat dan ibadah-ibadah tersebut. Itu yang disebut dengan haji. Yang disebut dengan umroh, nah umroh itu artinya berkunjung Pak, berkunjung atau berziarah, itu umroh itu. Dalam rangka iktimar itu, dalam rangka memakmurkan, dalam rangka, kalau disebut meramaikan nggak bagus juga ya. Memakmurkan itu menghidupkan, dalam rangka menghidupkan tempat-tempat dan ibadah-ibadah
yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Itu umroh itu. Nah, bedanya antara haji dan umroh itu wukuf. Wukuf. Makanya Rasul mengatakan al-hajju al-wukuf bil Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Yang kemarin itu tuh. Wukuf di padang Arafah itu kan kita disunahkan untuk melaksanakan saum Arafah itu. Nah, dalam umroh tidak ada wukuf gitu. Dalam umroh tidak ada wukuf dan tidak ada mikot gitu Pak. Tidak ada mabit gitu dalam umroh itu. Bedanya itu wukuf dengan mabit antara haji dan umroh itu. Jadi kalau dalam haji ada wukuf, ada mabit. Kalau dalam umroh tidak ada wukuf, tidak ada mabit. Wukuf itu berdiam diri ya di padang Arafah, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau mabit itu bermalam di Mina. Nah, dalam umroh itu tidak ada bermalam di Mina itu. Nah, dua-duanya ya, baik haji ataupun umroh itu diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk haji hukumnya wajib, termasuk rukun Islam yang kelima, yang sebetulnya gitu Pak, yang sebetulnya kalau bicara haji itu tidak hanya cukup haji secara ritual dan seremonial gitu. Tapi kita harus mencapai hakikat haji yang spiritual gitu Pak. Dan haji yang spiritual ini bisa ditempuh oleh siapapun umat Islam sekalipun belum berangkat ibadah haji ke tanah suci, atau bagi semua umat Islam itu harus memiliki kepribadian haji itu Pak. Terlebih-lebih bagi yang sudah menunaikan ibadah haji. Nah, cukup banyak nanti kalau bicara kepribadian haji itu cukup banyak. Jadi kalau tempo hari pernah kita sampaikan kan ada kepribadian 5 rukun Islam gitu Pak ya. Pernah kita bahas satu kepribadian syahadatain. Yang kedua kepribadian musolli. Yang ketiga kepribadian muzaki. Yang keempat kepribadian saim ya. Kepribadian orang yang berpuasa. Nah, yang kelima itu kepribadian haji itu Pak. Kepribadian haji itu cukup banyak cirinya Pak. Orang yang memiliki kepribadian haji itu cukup banyak. Atau kepribadian haji yang harus dimiliki oleh kita umat Islam, khususnya yang sudah menunaikan haji dan umroh itu cukup banyak. Salah satunya adalah kepribadian tauhidi itu Pak. Kepribadian tauhidi itu kepribadian yang senantiasa mengesahkan Allah gitu. Jadi salah satu hakikat ibadah haji itu adalah untuk menjadikan diri kita menjadi seorang muslim yang senantiasa mengesahkan Allah. Dan itu tergambar dari kalimat talbiyah. Tergambar dari kalimat talbiyah yang diucapkan ketika seseorang menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
laka wal mulka la syarika laka. Nah, itu merupakan sebuah kalimat ya, yang disebut kalimat talbiyah itu sebagai bukti bahwa kita itu mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci ataupun umroh itu semata-mata dalam rangka mengesahkan Allah. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Itu lafaz talbiyah seperti itu. Kan Allah mengundang kita umat Islam untuk ibadah haji atau umroh. Lalu kita menyambut undangan Allah itu. Nah, ketika kita menyambut undangan Allah itu, maka kita mengucapkan lafaz talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Jadi yang pertama kepribadian tauhidi itu, Pak. Yang kedua adalah kepribadian mujahid itu, Pak. Jadi kepribadian yang senantiasa bersungguh-sungguh, Pak. Kepribadian yang senantiasa serius. Karena orang kan untuk mencapai atau bisa melaksanakan ibadah haji itu kan perlu persiapan yang sungguh-sungguh, Pak. Kan dalam kalimat hadisnya itu kan istitoah gitu. Jadi orang yang memiliki kemampuan, salah satu syarat diwajibkannya ibadah haji itu kan istitoah, punya kemampuan. Nah, untuk bisa memiliki kemampuan itu kan perlu ada mujahadah itu, Pak. Perlu adanya kesungguhan itu. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya sampai kapanpun tidak akan mampu-mampu. Jadi syaratnya untuk mencapai tingkat mampu itu, ya mujahadah itu, adanya kesungguhan, adanya keseriusan. Kalau sungguh-sungguh, insya Allah kita mampu. Dulu saya pernah ngobrol tuh dengan aki-aki, Pak. Ya, aki-aki lah, seperti itu aki-aki itu. Orang Balai Endah itu. Waktu saya jualan di Balai Endah, profesinya sebagai tukang hihid, Pak. Tukang hihid. Baheula mah geuning aya hihid balamun kipas ini. Untuk mendinginkan nasi kan pakai hihid itu banyak. Dia profesinya hanya bikin hihid saja. Sehari kadang dapat 2, dapat 3 gitu. Sehari bikin hihid, sehari jualan hihid gitu. Itu penghasilannya rata-rata 20.000 dari hihid itu satu hari. Kata si aki itu hasil dari penjualan hihid itu nggak pernah dia makan. Dia simpen di bawah bantal, kalau sudah sebulan ditabungkan ke bank. Akhirnya ya dengan izin Allah berangkat haji juga gitu, Pak. Itu kan mujahadah, adanya keseriusan, kesungguhan untuk berangkat ibadah haji. Nah, bagi yang sudah ibadah haji ataupun yang belum ibadah haji, tingkat spiritual dari ibadah haji itu adalah untuk membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh dalam berbagai hal gitu, Pak. Sungguh-sungguh dalam berbagai hal. Kan kunci kesuksesan itu keseriusan, Pak, kesungguhan. Kemudian kepribadian haji yang ketiga itu adalah kepribadian yang fitri dan suci. Kepribadian yang senantiasa menjaga kesucian, baik kesucian lahir terlebih-lebih kesucian batin. Makanya ketika ibadah haji itu kan dilarang orang itu untuk berkata kasar, dilarang berkata jorok, dilarang bertengkar, dilarang bermusuhan.
bermusuhan, dilarang untuk membunuh binatang, kan gitu Pak. Ini ayat sebuah cerita lamun di Mekah mah, di tanah suci, pada musim haji nyamuk ogen araraman. Sabab lamun aya nyamuk teh ditiup cenah. Beda jeung di Indonesia sok dicabok gitu. Jadi itu menunjukkan betapa ditumbuhkannya kasih sayang. Jadi kepribadian yang senantiasa menjaga kesucian. Dan itu bukan hanya di tanah suci dan bukan hanya bagi yang menunaikan ibadah haji. Tapi orang pun semuanya harus berusaha menjaga kesucian. Yang keempat, kepribadian haji itu adalah kepribadian yang selalu ingin meraih kesuksesan, Pak. Kenapa? Kan orang yang ibadah haji atau umroh itu niatnya hanya satu, ingin menjadi haji yang makbul, yang mabrur, gitu kan. Makbul dan mabrur itu kan bukti kesuksesan itu, bahwa dia itu berhasil dalam menunaikan ibadah haji atau umrohnya. Yang kata Rasulullah itu kan, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Bagi orang yang berhaji mabrur atau berumroh yang makbul, yang mabrur, itu tidak ada imbalan kecuali surga. Nah, puncak kesuksesan itu kan surga itu, Pak. Puncak ya, puncak kesuksesan itu surga. Yang sebetulnya dari ibadah haji atau umroh itu merupakan sebuah spirit dan motivasi yang luar biasa, Pak. Bahwa kita ini harus senantiasa mencapai kesuksesan dalam berbagai hal gitu. Seperti diajarkan ketika kita ingin meraih kesuksesan dalam ibadah haji atau umroh, yaitu menjadi haji yang makbul. Yang kelima, kepribadian haji itu adalah kepribadian yang tawif. Tawif itu kan tawaf itu, Pak, mengelilingi Ka'bah itu. Ketika orang mengelilingi Ka'bah, jiwa dan raganya itu kan terfokus kepada Ka'bah itu. Dalam arti terfokus kepada Allah pencipta Ka'bah itu. Nah, orang yang tawif itu, yang berkepribadian tawif itu akan memiliki kepribadian yang fokus, Pak. Fokus dalam hidupnya itu. Dia fokus dalam menggapai tujuan. Nanti kalau bicara tujuan itu kan ada tujuan tertinggi itu, Pak ya. Ada tujuan umum, ada tujuan sementara itu, Pak. Kalau dibahas tujuan cukup panjang itu. Ada tujuan tertinggi. Tujuan tertingginya ya kita untuk bisa kembali ke kampung akhirat, Pak. Dalam rangka atau dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah. Itu tujuan tertinggi dalam hidup, Pak. Kembali ke kampung akhirat dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Itu tujuan umumnya. Tujuan sementaranya ya bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Nah, sehingga orang yang punya kepribadian tawif itu, karena dia itu terbiasa fokus dalam menggapai tujuan, maka dalam menjalani kehidupan pun dia selalu fokus, Pak. Dan salah satu kunci keberhasilan itu adalah fokus. Jadi banyak orang yang dalam hidup ini kurang berhasil atau tidak berhasil, salah satu penyebabnya karena tidak fokus. Lamun cekolot baheula mah naonnya hejo mata atau naon, gampang kabengbat gitu, Pak. Keur ngerjakeun ieu
aya itu kabitaku itu ya ditinggalkan gitu. Aya denu lain kanu lain ya ditinggalkan gitu. Jadi yang satu belum tuntas sudah kabengbat tertarik sama yang lain, akhirnya semuanya tidak tuntas itu Pak. Naon istilahnya teh lain hejo madanya. Hah? Hejo tihang gitu. Hejo tihang gitu. Itu salah satu penyebab tidak berhasil itu begitu. Salah satu penyebab tidak berhasil begitu. Ya kayak kita aja kan perjanjian dengan Allah suka begitu Pak. Bulan Syawal kita sudah ikat perjanjian dengan Allah. Ya Allah tahun ini saya mau ini. Tapi di perjalanan kan nyatanya tidak seperti itu. Kadang beli itu. Padahal perjanjian di awalnya bukan beli itu, beli ini Pak. Akhirnya yang ini tidak tercapai Pak, karena tadi hejo tihang teh apa. Jadi harus fokus pada dalam hidup itu. Kemudian kepribadian haji yang keenam itu adalah kepribadian yang wukuf Pak. Kepribadian yang wakif. Wukuf itu kan berdiam diri di padang Arafah, yang sebetulnya pesan lebih dalam daripada ibadah wukuf itu bukan hanya berdiam diri di padang Arafah, tapi kita mendiamkan diri kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kayak begini Pak nih, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau bersabda begini, man lam yastati ayyatawaqqafa bil arafah falyattawaqqif ala hududillah. Barang siapa yang belum punya kemampuan atau belum punya kesempatan untuk wukuf di Arafah, maka hendaklah dia itu wukuf, berhenti pada pagar Allah itu. Jangan sampai menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah sebetulnya itu kan bisa oleh kita walaupun kita belum ibadah haji Pak. Terlebih-lebih orang yang sudah menunaikan ibadah haji harus berhenti itu pada pagar Allah itu, pada lampu merah Allah itu berhenti. Nah lampu merah Allah itu adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu yang disebut dengan kepribadian wukuf atau kepribadian yang wakif. Jadi semua kita sebetulnya dituntut untuk punya kepribadian wakif, kepribadian yang senantiasa berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepribadian haji yang kasabaraha ketujuh Pak, yaitu kepribadian yang muhrim Pak. Kepribadian yang muhrim yaitu kepribadian yang senantiasa menjauhkan diri, membentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kan dalam ibadah haji ada ihram gitu Pak. Jadi ihram itu adalah simbol dari melepaskannya diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dilepas itu Pak, dilepas. Ihram itu, jadi yang betul itu muhrim. Diurang sok dibalik katanya. Cenah. Ketika ada laki-laki dan perempuan yang bersentuhan keacan muhrim, belum muhrim, mestinya belum mahram gitu. Kalau belum muhrim itu belum ihram itu Pak, belum menunaikan. Ihram itu kan salah satu manasik dalam ibadah haji.
Nah, kita itu harus punya kepribadian muhrim, kepribadian yang senantiasa menjauhkan diri, membentengi diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kesembilan itu kepribadian sa'i, Pak. Kepribadian sa'i. Nah, ini nih yang disebut dengan sa'i itu yang tadi. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Jadi ada satu manasik haji yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Allah, Rasulullah. Bahkan hukumnya wajib nih, ulama sepakat wajib. Yang disebut dengan sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, sa'i itu apa? Secara sederhana sa'i itu bekerja keras, Pak. Bekerja keras. Kan dulu Siti Hajar, Pak, Siti Hajar. Ini kan sejarahnya Siti Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim pada saat beliau melahirkan Nabi Ismail. Kemudian kan Nabi Ismail itu kehausan, Pak. Maka seorang ibu yang pada saat itu baru melahirkan, masih dalam keadaan lemah gitu. Kebayangkan orang melahirkan kan masih lemah itu. Tapi melihat bayinya kehausan, dia seorang ibu mengerahkan segenap kekuatannya untuk mendapatkan air, untuk menghilangkan rasa haus anaknya itu. Nah, dia memaksakan diri, Pak, ya, mengerahkan segenap daya dan kemampuannya untuk mencari air itu dengan berlari-lari seberapa kali, 7 kali kan, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu jarak Bukit Safa ke Marwah itu sekitar 760 hasta itu, Pak. 760 hasta. Itu kan bagi yang baru melahirkan sesuatu yang berat dan dituntut untuk bekerja keras di situ. Nah, sebetulnya, Pak, bagi orang yang sudah haji atau umroh khususnya dan umumnya bagi semua umat Islam, itu kita harus memiliki kepribadian sa'i, Pak. Kepribadian yang dalam hidup ini harus senantiasa bekerja keras, Pak. Jadi konsep Islam itu konsep yang mengajarkan untuk bekerja keras. Bukan berleha-leha, bukan bermalas-malasan, bukan berpangku tangan. Kan kunci untuk meraih keberhasilan itu, ini kalau menurut para ahli motivator itu, kita itu harus keluar dari zona aman dan zona nyaman itu, Pak. Kalau orang itu enjoy di zona aman dan zona nyaman, susah untuk sukses, Pak. Kan kita dilatih nih, lagi nyaman-nyamannya tidur, dituntut untuk bekerja keras, bangun, berangkat ke masjid. Itu latihan untuk bekerja keras. Makanya wahyu setelah Iqra surat Al-Alaq itu kan berikutnya itu ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir itu, Pak. Wahai orang yang berselimut, sing-singkan selimutmu, bangun, beri peringatan. Itu kan perintah bekerja keras, Pak. Nah, kepribadian haji itu salah satunya adalah kepribadian sa'i, kepribadian yang senantiasa bekerja keras dalam hidup itu. Untuk apa ya? Untuk mencapai kenikmatan, Pak, untuk mencapai kebahagiaan. Nah, itu diantara kepribadian haji yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Pak. Cukup banyak, Pak, ya. Termasuk kepribadian yang senantiasa mengenang sejarah gitu, Pak. Makanya ketika haji atau umroh itu kan kita
suka berziarah ke tempat-tempat yang memang bersejarah dalam Islam, dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ada beberapa tempat kan yang suka diziarahi itu dalam rangka mengenang sejarah itu, Pak. Nah, di sini Allah mengatakan paman maka barang siapa hajjal baita, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, atau i'tamara, menunaikan umroh, fala maka tidaklah junaha, berdosa, alaihi, atasnya. Apa yang tidak berdosa itu? Ayyatawafa, untuk melakukan tawaf. Tawaf di sini jangan diartikan tawaf mengelilingi Ka'bah, Pak. Secara bahasa kan tawaf itu berjalan, berlari. Nah, tawaf di sini maksudnya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sa'i artinya tawaf di sini artinya sa'i. Ayyatawafa bihima, untuk melakukan tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kenapa kau muncul kalimat ini tidak berdosa gitu? Padahal kan sa'i itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ulama itu sepakat bahwa hukum melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya wajib. Lalu kalau hukumnya wajib, kenapa kau muncul fala junaha alai, tidak berdosa? Jadi begini, Pak, asbabun nuzulnya nih. Dulu sebelum Rasulullah diutus di masa jahiliyah, itu kan sudah ada orang-orang musyrik Mekah itu sama sudah menunaikan ibadah haji. Sudah menunaikan ibadah haji. Nah, di dua tempat tadi, Safa dan Marwah itu ada patung gitu, Pak. Ada patung yang selalu disembah oleh orang-orang musyrik pada saat menunaikan ibadah haji. Itu di Bukit Safa ada patung yang namanya Isof gitu. Kemudian di Bukit Marwah ada patung yang namanya Nailah gitu. Kan cukup banyak patung itu, kan ada 360 patung gitu. Nah, di Bukit Safa ada patung Isof, di Bukit Marwah ada patung Nailah. Biasanya mereka itu menyembelih kurban dalam rangka menyembah dua patung itu. Kan Safa dan Marwah itu tempat menyembelih kurban itu, Pak. Nah, dulu di zaman jahiliyah menyembelih kurbannya itu dipersembahkan untuk dua patung tadi, dua berhala tadi. Nah, karena dulu di zaman jahiliyah Safa dan Marwah itu suka dijadikan dua tempat penyembelihan untuk dipersembahkan kepada Isof dan Nailah itu, maka orang-orang Ansor khususnya, Pak, ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama Rasulullah itu, mereka merasa enggan untuk melakukan sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kenapa mereka merasa enggan? Karena dulu tempat ini tempat kemusyrikan gitu, Pak. Jadi merasa nggak enak gitu, Pak. Maka turunlah nih ayat ini dari Allah. Tidak mengapa kalian berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, termasuk tidak mengapa kalian berkurban di Bukit Safa dan Marwah itu. Yang penting niatnya itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi yang membedakannya nih, Pak nih. Jadi sa'inya nggak dihilangkan, Pak. Dulu ada sa'i, sekarang pun ada sa'i. Dulu di zaman jahiliyah ada berkurban, sekarang pun ada berkurban. Yang membedakannya itu niat dan tujuannya, Pak. Kalau di zaman jahiliyah niatnya berkurban itu untuk dipersembahkan kepada berhala Isof dan Nailah. Sekarang niatnya tinggal diluruskan, yaitu karena Allah.
maka turun ayat ini. Bahkan ulama mengatakan wajib, sa'i itu hukumnya wajib, tapi tentu niatnya harus karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah ya jadi haram, Pak. Makanya masih banyak di kita itu kan orang-orang yang menunaikan haji dan umrah itu niatnya hayang nyoehkeun kain kiswah gitu, Pak. Ala erek haji nu kamari atau erek umroh nu kamari can menang kain kiswah, engka mah ek nyolong kain kiswah lah cenah gitu. Pagunting pasal jengkal keur jimat cenah eta kan niatna geus beda, Pak. Sudah melakukan kemusyrikan dalam ibadah haji atau umrohnya itu. Jadi tidak ada bedanya dengan kemusyrikan yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah kalau seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Sedikit lagi. Waman dan barang siapa tatawwa'a melakukan tatawu khairan. Khairan itu baik gitu. Barang siapa yang melakukan ibadah tatawu dengan baik, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka dia akan mendapatkan khairan, mendapatkan kebaikan. Nah, ibadah tatawu di sini maksudnya ibadah ini, Pak, menyembelih hewan kurban. Termasuk infak sedekah pada saat orang itu atau setelah orang itu melakukan sa'i, ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu ada ibadah-ibadah yang disunatkan, salah satunya berinfak, bersedekah. Nah, ketika niatnya baik, caranya baik, maka dia mendapatkan kebaikan, Pak. Pada saat itu para sahabat tidak mau, Pak. Tidak mau berinfak setelah sa'i itu. Kenapa? Karena dulu orang-orang jahiliyah itu suka berinfak, cuman yang membedakannya mereka niatnya bukan karena Allah, karena untuk menyembah berhala tadi, karena untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya dari berhala-berhala tadi itu. Sehingga karena dulunya seperti itu, mereka merasa canggung gitu, Pak, merasa canggung untuk berinfak itu. Makanya ada anjuran silakan infak itu setelah ibadah sa'i itu, tapi tentu niatnya harus karena Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, zat yang maha berterima kasih. Salah satu bentuk terima kasih atau Allah itu maha berterima kasih, Pak. Orang berbuat baik, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Orang umpamanya nih sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, kan gitu, Pak. Kalau orang itu mendekat Allah dengan berjalan, kan, maka Allah akan mendekat dengan berlari. Jadi dibalasnya dengan balasan yang lebih baik. Makanya kalau orang kampung, Pak, orang kampung biasanya begini. Saya pulang ke kampung mau jeruk 5 kilo, engke balik di kampung mau bea sakarung, mau cau 3 turuy gitu, Pak. Itu orang kampung begitu. Mulang nama setik tapi dipulang loba itu, Pak. Lamun hajatan di kampung mere 10.000. Budakna dahar, anakna dahar, salakina dahar, balik di bahanan. Itu di kampung. Lamun di kota kan teu kitu budayana teh, Pak. Eta teh cek orang kampung mah dalam rangka mengimplementasikan salah satu asma Allah, Syakirun, senantiasa bersyukur. Makanya lamun ngirim dahareun di kampung mah kayak cenah wadahna mah dianterkeun cenah. Naon sabna engke dianterkeun ek dieusian heula, Pak, gitu. Jadi kalau Bapak ngirim makanan di kampung biasanya rantangnya ditahan dulu. Ngirim pagi dikembalikan sore. Nah, pas dikembalikan itu ada isinya juga gitu. Jadi siga nu nukeran dahareun, Pak. Urang ngirim sanga gitu, Pak. Lodeh gitu, tumis. Sore dikirim apa lah. Nah, gitu. Itu Syakir itu. Alim, dan Allah itu maha mengetahui.
Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.